Selamat pagi, Shalom, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus. Bagaimana kabarnya pagi ini? Ada sukacita? Haleluya, saya percaya semua saudara dalam keadaan sehat walafiat sebagai anugerah dan berkat yang Tuhan karuniakan kepada saudara. Karena itu mari kita sambut renungan pagi dengan memohon bimbingan Roh Kudus. Kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, hari yang baru Engkau karuniakan, tepatnya hari ini, yaitu tanggal 6 Januari 2025. Ya Tuhan, tahun ini adalah tahun baru. 6 hari mulai berjalan, dan untuk selanjutnya, hari demi hari akan berlangsung terus. Itu sebabnya kami mau mengisi hari-hari dengan persekutuan yang lebih dekat dengan Tuhan. Supaya kami senantiasa mendengar firman-Mu yang menuntun langkah-langkah kami, sehingga kami selalu hidup di dalam kebenaran dan kekudusan. Mari Tuhan berfirman-Lah di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Nah saudara, tema renungan pagi ini yaitu yang haus akan dipuaskan. Terambil dari Kisah Rasul pasal yang ke-8, ayat yang ke-28 yang berbunyi demikian. Orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Nah saudara, kesungguhan seseorang untuk memperoleh sesuatu dapat kita nilai dari perjuangan yang dilakukannya. Semakin gigih ia berusaha, keseriusannya semakin terbukti. Sebaliknya, mereka yang tidak bersungguh-sungguh biasanya akan mundur atau berhenti saat dihadapkan dengan tantangan atau kesulitan. Saya harap saudara mau membaca Kisah Rasul pasal 8 secara menyeluruh, supaya mengerti apa yang diceritakan di dalam bagian ini. Kita berjumpa dengan seorang Sida-Sida. Ini adalah seorang pejabat tinggi dari istana negeri Ethiopia. Tidak dijelaskan bagaimana awalnya ia bisa mengenal Allah Israel. Namun sesungguhnya saudaraku, hatinya terlihat jelas. Ia menempuh perjalanan yang sangat jauh, kira-kira jaraknya 2.500 km dari Ethiopia ke Yerusalem untuk beribadah. Saudara bisa baca pada ayat ke-27. Dengan menaiki kereta kuda, saudara. Ini adalah perjalanan yang berisiko, banyak tantangan dan bahaya. Ia juga membeli sebuah gulungan kitab suci yang tentunya sangat mahal di masa itu. Kerinduan hatinya juga terlihat dari semangatnya belajar kitab suci sambil menempuh perjalanan tanpa terpengaruh goncangan yang tentunya makin terasa pada jalan menurun ataupun jalan yang bergelombang. Lihat ayat 26. Tidak heran jika Allah memerintahkan Filipus untuk meninggalkan Samaria demi melayani Sida-Sida ini, sekalipun saat itu sedang terjadi pertobatan besar-besaran di sana. Baca Kisah Rasul 8 ayat 4-8. Beranjak dari kitab Yesaya, saudara, yang dibaca oleh Sida-Sida tadi, Filipus mengajarnya tentang Yesus Kristus, sehingga ia sendiri meminta untuk dibaptis. Nah, baca ayat 36-38. Nah, saudara, di tengah berbagai kemudahan untuk beribadah yang kita miliki saat ini, ataupun untuk mempelajari kitab suci, bagaimanakah kita menilai diri kita? Masihkah kita mencari Allah dengan sepenuh hati, sekalipun banyak tantangan? Apakah kita mau menyisihkan waktu untuk membaca atau mempelajari firman-Nya, sekalipun banyak kesibukan? Nah, saudaraku, kita belajar daripada Sida-Sida tadi. Ia pergi
untuk beribadah di kota Yerusalem. Dalam hal ini dia menempuh jarak yang sangat jauh, 2.500 kilometer, saudara-saudara. Tidak ada kendaraan seperti mobil pada zaman itu. Ia hanya naik kereta kuda, saudara-saudara. Bukankah ini satu tekad yang sangat luar biasa? Nah, ketika dia sudah beribadah di Yerusalem, ketika ia pulang dalam perjalanan, ia sempatkan diri membaca kitab Nabi Yesaya yang tidak kebetulan. Apa yang dia baca itu yaitu tentang nubuatan datangnya Sang Mesias Juru Selamat ke dalam dunia ini. Lalu kemudian Filipus menjelaskannya. Nah, lalu saudara-saudara ini terbuka hatinya. Dia minta supaya dibaptiskan. Karena tidak kebetulan keretanya yang berjalan itu di sampingnya ada sungai. Dan Filipus segera membaptiskan saudara-saudara itu seperti yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Baptislah mereka yang percaya demi nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini saudara-saudara ini perjuangan luar biasa. Menempuh jalan pulang pergi 5.000 kilometer untuk beribadah saja. Nah, saudara, bagi saudara yang tinggal di Jakarta, apakah rumahmu dengan tempat ibadah jaraknya sampai ribuan kilometer? Tidak sampai kan? Apalagi saudara-saudara yang ada di Jemaat Gracia, bukankah rumah-rumah saudara begitu dekat sekali dengan gereja? Apalagi GBI Jemaat Karisma, berapa langkah saja sudah sampai di gereja. Tetapi ketika hujan deras datang, ya memang kita bisa lihat ada saudara-saudara yang tidak bisa datang ke gereja dengan alasan bermacam-macam. Nah saudara, ketika saudara mendengar 5.000 kilometer, tidak mau menjalaninya dengan penuh pergumulan, susah payah. Nah saudaraku, hanya untuk beribadah saja. Apakah saudara tidak malu melihat orang yang semangatnya seperti ini? Mari di tahun 2025 ini saudaraku, kita mau benar-benar senantiasa haus akan kebenaran sehingga kita akan dipuaskan oleh Tuhan. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Amin. Kita satu dalam doa. Terima kasih untuk firman-Mu di saat pagi hari ini. Jadikan kami seperti saudara-saudara yang punya semangat luar biasa untuk beribadah, untuk membaca firman, untuk merenungkan, dan untuk melakukan apa yang Engkau perintahkan. Segala hormat pujian hanya bagi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, tetap semangat saudaraku. Sampai berjumpa esok hari.